Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola Channel 8. Sekarang saya akan membahas penyebab daripada suara kasar di sepeda motor Grand atau Supra 125 yang injek atau Supra series ya, dimana suara kasar itu timbul di area rantai keteng atau rantai kampratnya. Juga ada suara kasar itu waktu kondisi mesinnya panas. Nanti saya akan bahas apa penyebab dari suara kasar di sepeda motor Supra series atau Grand ataupun Supra 125 yang injek, dimana dia pakai sulingan seperti ini atau tensioner otomatis. Nah, penyebab dari suara di rantai ketengnya kasar itu bisa terjadi dari rantai keteng itu sendiri ataupun dari sulingannya ini atau tensioner otomatisnya ini ya. Nah, ini biasanya kalau sepeda motornya itu waktu posisi dingin ini suaranya halus, tapi kalau suaranya kalau mesinnya panas ini suaranya baru terdengar kasar. Nanti kita akan bahas cara kerja daripada sulingan ini yang menyebabkan atau menimbulkan suara kasar di sepeda motor Grand atau Supra seriesnya. Apalagi waktu kondisi mesin itu kondisi dingin tidak menimbulkan suara kasar, dan waktu posisi mesinnya panas itu menimbulkan suara kasar. Sekarang saya akan bahas cara kerja daripada sulingan ini atau tensioner otomatisnya ini ya. Sekarang kita bahas tentang cara kerja daripada suling ini. Yang pertama, suling ini bertugas untuk menekan daripada rantai keteng atau rantai kampratnya. Nah, cara kerja daripada suling ini atau wanginya suling ini atau tensioner otomatisnya ini seperti ini cara kerjanya ya. Waktu uli masuk di lubang-lubang ini ya, lubang-lubang ini akan turun ke bawah ya, turun ke bawah. Nah, di bawah ini nanti akan penuh dengan oli, tapi oli tidak bisa masuk lagi ke dalam sini seperti itu ya. Kalau uli udah turun ke bawah sini, lama kelamaan akan naik dan akan mendorong si suling ini ke atas, jadi menekan daripada rantai ketengnya. Nah, suling ini di dalam sini ada semacam atau ada godri atau pelornya. Ini bertugas untuk supaya oli yang udah masuk di dalam sini atau di bawah sini tidak bisa naik lagi atau masuk ke dalam ruangan sini. Nah, untuk cara mengecek kerapatan daripada si pelor ini tinggal kita tiup. Kalau kita tiup rapat itu berarti kondisinya normal. Tapi bisa juga waktu kondisi panas itu ada oli yang awalnya dingin padat, nanti kondisi mesin panas dia akan lebih cair, jadi ada sedikit celah pun bisa masuk lewat sini. Nah, itu yang menyebabkan suara kasar waktu kondisi mesin panas. Saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ruang daripada suling ini yang ada di sepeda motor ya, seperti ini. Waktu uli itu masuk di dalam lubang-lubang sini, ini akan turun ke bawah ya. Nah, masuk ke dalam sini, nanti akan penuh terus naik, akan mendorong daripada suling ini naik sini. Nah, suling ini nanti tidak mau turun lagi ke bawah. Nah, nanti akan dibantu oleh pegas seperti ini. Nah, tidak mau turun ke bawah.
Itu cara kerja daripada suling ini. Lah waktu dibongkar, dipasang, otomatis suaranya akan kasar. Lah nanti waktu ulinya sudah penuh di sini, ini akan terdorong ke atas seperti ini, secara otomatis suaranya akan halus atau kasarnya itu hilang sendirinya. Nah, kalau kondisi suling ini rusak atau kerja daripada pelor ini udah bocor, ini akan mudah turun dan menimbulkan suara kasar. Ya, walaupun rantai ketengnya diganti baru, nanti berapa minggu atau berapa bulan kemudian akan bersuara kasar lagi karena penyebabnya daripada suling ini. Ya. Lah, kalau suling ini bermasalah atau bocor di sininya, kita tinggal ganti. Ya. Kita tinggal ganti. Lah, yang jadi pokok permasalahan, kalau rumahnya ini yang sudah longgar, ya, kalau rumah daripada suling ini sudah longgar, itu yang susah. Kalau kita ganti, ya percuma karena di sini kan ada selah. Di sini ada selah. Jadi tetap akan berakibat daripada suara kasar itu. Nah, solusi kedua, kita tinggal ganti pegas yang lebih keras. Tapi ada konsekuensinya di jangka panjangnya, dan juga tarikannya akan lebih berat kalau kita pakai pegas yang keras, ya, sing kaku. Itu kerja daripada sepeda motor akan berat dan akan bersuara mendengung, juga berakibat daripada mudah rusaknya daripada bearing atau laker daripada noken as. Nah, untuk kalau semuanya rumah atau ruangan ini yang longgar, ini bisa dibubut, ya, diperkecil, tapi biayanya cukup lumayan. Juga kita bisa cari suling ini yang tidak original, biasanya ada yang agak lebih besar, tapi itu jarang sekali. Kita tinggal ngomong yang punya kendaraan, ini lobak, jadi walaupun diganti suling ini baru, ini tidak akan ketemu masalahnya. Nah, kita akan tawarin pakai pegas yang kencang, tapi konsekuensinya seperti tadi, ada suara mendengung, tarikan berat. Nah, juga akan berakibat jangka panjangnya itu seperti bearing noken as itu gampang rusak, seperti itu. Tapi kalau dibiarkan itu juga bermasalah, resikonya akan lebih berat. Kalau rantai ketengnya itu longgar, nanti loncat, nanti klepnya bisa bengkok, klepnya juga bisa lubang. Nah, resiko daripada ini dibiarkan seperti itu, lebih baik pegas ini diganti yang lebih keras. Itu solusi yang kedua. Kalau untuk mengecilkan daripada ruang suling ini, biayanya akan lebih besar. Kurang lebih seperti itu cara kerja daripada suling ini. Sampai di sini semoga teman-teman paham. Ini saya ulangi sekali lagi. Cara kerja daripada suling ini, dimana uli yang udah masuk di dalam lubang-lubang sini akan turun ke bawah, ya. Dan kalau di sini sudah penuh, otomatis suling ini akan naik ke atas dan tidak mau turun lagi, ya, karena udah ditahan oleh uli-uli di sini, ya. Di sini ada uli dan ditahan oleh si pelor ini, jadi uli tidak lagi naik, dan ini tidak mudah turun. Seperti itu, ya. Nanti akan dibantu si pegas ini. Nah, untuk permasalahan sepeda motor waktu dingin halus mesinnya dan posisi panas itu kasar, karena di sini kelihatannya itu rapat tapi ada sedikit kebocoran, itu akan juga bisa masuk lagi ke atas. Karena apa? Oli waktu kondisi dingin itu bisa saja padat. Kalau udah panas ini bisa lebih cair, jadi mudah masuk ke sela-sela yang kemungkinan sedikit ada kebocoran di suling ini.
Kurang lebih seperti itu pemahaman dari cara kerja suling untuk menekan daripada rantai kampret atau rantai keteng sepeda motor Grand atau Supra series ataupun Supra 125 injeksi. Dia juga pakai sistem seperti ini, tensioner otomatis. Kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga ini bermanfaat. Bila suka sama video saya silahkan like. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe gratis. Dan jangan lupa juga tekan tanda lonceng supaya dapat video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.